depannya ada sesosok wanita yang begitu mengerikan. Rambutnya terurai panjang dan lidahnya juga panjang sampai menjulur ke lantai. Cerita selengkapnya hanya di episode Kontrakan Angker. Perkenalkan, nama aku Lili. Ini adalah sebuah cerita mistis. Tetapi cerita ini bukanlah cerita pengalamanku sendiri, melainkan pengalaman mistis teman yang katanya menjadi pengalaman yang tidak bisa dilupakan seumur hidupnya. Temanku berasal dari keluarga yang sederhana, dan ia tinggal bersama keluarganya di salah satu kampung di Yogyakarta. Tempat tinggalnya bukan milik orang tuanya, melainkan masih menyewa atau kontrak. Saking sederhananya keluarga temanku ini, kontrakan yang dipilihnya adalah kontrakan yang paling murah di kampung itu. Soal harga, bukan temanku yang menawarkan untuk mendapatkan harga sewa yang murah, tetapi pemilik kontrakannya sendiri yang mau memberikan harga yang murah. Ada apa gerangan? Pikir temanku itu. Harga sewa rumah yang murah, kabarnya dikarenakan kamar yang dikontrak oleh temanku adalah rumah yang berhantu. Tidak ada yang mau meninggali rumah tersebut, dan hanya temanku dan keluarganya saja yang akhirnya memutuskan untuk tinggal di sana. Saking senangnya pemilik rumah, akhirnya ia memberikan harga sewa yang murah. Tetapi pada saat temanku memasuki rumah dan mulai tinggal di sana, pemilik rumah sering mengatakan bahwa rumah itu angker. Tapi bagi temanku dan keluarganya, hal itu tidak menjadi masalah, asalkan hantu itu tidak mengganggu keluarganya. Kurang lebih sekitar 3 bulan temanku tinggal di rumah kontrakannya yang sederhana, dan kejadian aneh mulai nampak. Setelah maghrib, ketika ayahnya ingin berangkat ke musola menggunakan motor yang akan ditumpanginya tiba-tiba mati. Dan kejadian itu tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali. Belum selesai pada motor mati setiap ingin dibuat sholat berjamaah, kali ini kejadian menimpa ibunya. Pada saat ibunya menonton TV, ibunya melihat sesosok perempuan duduk di depan TV. Sesosok perempuan itu duduk dengan tenang. Tetapi sang ibu akhirnya memilih untuk masuk kamar dan mematikan lampu ruangan. Awalnya, ketika ibu dan ayahnya bercerita pada temanku tidak percaya dan mengatakan bahwa hal itu hanyalah suatu kebetulan. Hingga pada suatu malam, temanku mengalami hal mistis itu dengan mata kepalanya sendiri. Ketika itu, hari memang sudah larut malam. Temanku yang masih sibuk dengan tugas sekolahnya dan kebetulan besok juga ada ulangan, masih asik membuka buku. Saat ia sedang berkonsentrasi belajar, tiba-tiba ia mendengar orang mengetuk pintu. Awalnya temanku tidak menghiraukannya, namun lama-kelamaan ia penasaran karena ketukan pintu terdengar semakin keras. Meski rasa takut semakin mendera, tetapi rasa penasarannya juga jauh lebih besar. Dengan hati-hati temanku membuka pintunya perlahan-lahan. Pada saat pintu dibuka, ia kaget bukan kepala, karena di depannya ada sesosok wanita yang begitu mengerikan. Rambutnya terurai panjang dan lidahnya juga panjang sampai menjulur ke lantai. Matanya membelalak dan kakinya juga tidak menyentuh lantai. Karena melihat sosok yang menyeramkan itu, tentu saja temanku langsung menjerit dengan keras, sehingga membangunkan seluruh orang yang ada di rumah.
barulah ia percaya bahwa apa yang dilihat ibunya kemarin bukanlah sosok khayalan belaka, melainkan sosok yang nyata dan sangat menyeramkan. Meski temanku dan keluarganya telah membuktikan sendiri terkait keangkeran rumah yang dikontraknya, tetapi mereka tidak memutuskan untuk pindah rumah. Semenjak kejadian itu, sosok wanita itu juga semakin sering saja muncul. Tempat favoritnya adalah ruangan TV. Pada saat ruangan tersebut gelap, ia akan nampak. Tetapi pada saat lampu dihidupkan, maka perempuan itu akan hilang. Pada suatu malam, ayah temanku mendengar ada perempuan menangis. Dan ternyata itu adalah tangisan perempuan yang menjadi penunggu di rumah tersebut. Sepertinya arwahnya tidak tenang, karena kematiannya juga tidak wajar. Itulah sebabnya sosok perempuan itu terlihat begitu menyeramkan dengan lidah menjulur, karena caranya meregang nyawa adalah dengan bunuh diri. Setelah diurus sebagaimana mestinya, akhirnya rumah kontrakan itu lebih nyaman ditinggali. Hingga akhirnya temanku memutuskan untuk pindah rumah dan tidak tahu lagi bagaimana kabar kontrakan angkernya. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor kami hingga akhir. Untuk sobat tengah malam sekalian yang ingin berbagi cerita horor dari pengalaman pribadi atau pengalaman dari orang terdekat melalui kanal YouTube ini, sobat sekalian bisa mengirimkan ceritanya ke alamat email kisahtengahmalam1@gmail.com. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak di kolom komentar. Beritahu kami cerita horor favoritmu atau pengalaman serupa yang pernah kalian alami. Klik tombol like jika kalian menyukai konten yang kami sajikan. Dan jangan lupa subscribe kanal YouTube kami. Saya Angga, pamit undur diri dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.